Halo guys, aku mau berbagi cerita apa ya? Mau berceloteh tentang, ya, kayaknya aku mau berceloteh tentang pengalaman aku, kenapa bisa sampai ikut-ikutan syuting ya. Sebetulnya sudah lama ya, aku tuh kalau dunia foto, nih ya, dunia foto, aku udah lama banget. Dari aku datang tahun 2007 ya, datang dari Perancis. Itu di tahun 2008 ada tuh seorang fotografer. Dia kontak aku, dia nanya aku ya kan, dia tertarik dengan profil aku dan dia minta foto-foto sama aku. Dan waktu itu kita sempat syuting foto di daerah Kap Dak Agde ya kan. Dan seingatku waktu itu aku syuting dengan seorang anak muda lah gitu ya, yang kerja di, pokoknya dia tuh model lah, pokoknya model dengan aku ya. Kita bertiga, satu orang perempuan dan naik sepeda. Nah, di situ kita syuting foto katanya sih untuk ini eh, kantor turis ya, kantor turis di Agde. Dan ya namanya juga aku masih muda ya, waktu itu ya masih umur 30 tahun. Jadi ya udah foto untuk senang-senang aja gitu kan. Selesai foto dan aku banyak banget foto. Waktu itu saya pernah juga dengan penyanyi siapa? Nilda Fernandes ya. Aku pernah waktu itu foto dengan Nilda Fernandes juga, penyanyi itu sekarang udah almarhum. Waktu itu dia untuk mengeluarkan album terbarunya, fotografer aku tuh minta aku bareng sama dia juga, untuk selain untuk bantu-bantu persiapan fotonya, aku juga pokoknya aku sudah datang aja, barangkali nanti ada season tertentu butuh aku ya kan. Udah tuh. Habis itu ya aku terkesan banget ya, sempat ketemu dengan Nilda Fernandes ya. Orangnya top banget deh, aku bilang keren, keren abis. Dan waktu itu dia datang bersama manajernya dan kita foto-foto ya selama berapa jam ya waktu itu, 2 jaman nggak salah, kita tuh session foto di studionya fotograferku itu. Dan memang si kesan di kepala aku, Nilda Fernandes tuh orang yang suka ngomong sendiri, apa sih, kayak nyanyi-nyanyi, kayak bikin nada-nada. Dia kan seorang kompositor ya, jadi kayak sering ngomong sendiri gitu, kayak nyiptain lagu gitulah ya kan. Itu kesan aku tentang Nilda Fernandes. Dan ya aku kerja dengan fotograferku waktu itu. Jadi kita di studio itu ada berempat ya. Itu pengalaman yang mengesankan untuk aku. Kemudian habis itu aku dapat kontrak untuk foto dari kantor turis, mana itu, turis Agde, karena dia itu untuk foto-foto turis ya kan. Jadi waktu itu aku tanda tangan, jadi kontraknya itu 4 tahun. Ternyata aku pikir selesai, diperpanjang lagi, jadi aku tanda tangan, dan terakhir itu tahun 2016 habisnya. Setelah itu udah ya, ceritanya aku bisa syuting foto ya pertama kali di Perancis. Setelah itu ya saya kenal banyak beberapa fotografer ya kan. Nah setelah itu udah, kemudian kalau untuk syuting yang film gitu ya, itu berawal sebetulnya udah lama, dari tahun 2009, 2 tahun setelah saya tinggal di sini. Kebetulan di kotaku itu ada apa sih, zaman dulu kan belum ada internet ya, belum begitu membumi seperti sekarang. Jadi kalau kita misalnya mau daftar itu ribuan ngantrinya. Jadi aku tuh dulu juga gitu sama, jadi ngantri ribuan ya kan. Kemudian diambil nggak tahu cuma berapa gitu ya, dan aku salah satunya, aku terpilih gitu sama temanku. Waktu itu aku daftarnya itu bareng sama temanku berdua. Nah temanku juga diterima, aku juga diterima gitu loh, tapi kita syutingnya beda beda lokasi ya kan. Udah habis itu aku udah nggak ngikutin lagi kayak syuting gitu, enggak. Aku cuman ya kerja biasa, karena waktu itu kan aku statusnya masih istri ya, masih punya suami ya. Jadi ya kerjaku ya kadang bantu suamiku, kadang aku kerja di restoran di malam hari gitu kan. Nah terus udah hanya aku kan punya restoran tuh dari tahun 2015. Nah di tahun 2000 berapa, 17 itu kan ada studio seri televisi di kotaku ya kan. Mereka mau bikin film dan bikin studio. Nah timnya ini ke restoran aku, jadi mau minjem barang-barang yang berbau Asia gitu loh. Aku waktu itu ngasih harga sekian, terus ya nggak tahu akhirnya nggak jadi. Akhirnya yang aku dengar mereka akhirnya bikin bikin kayak restoran sendiri gitu loh. Nah setelah itu udah mereka datang lagi untuk reservasi makan di tempatku. Jadi selama setahun itu mereka kan belum punya kantin, jadi makan di tempatku tuh mungkin ada 4 kali kali ya, 4 kali. Nah awal-awal dia makan, ceritanya itu sebetulnya bukan aku yang, bukan, aku tuh nggak berminat gitu loh sama sekali untuk apa, main-main begituan, enggak. Aku tuh justru aku minta tolong dua temanku yang ngebantuin aku. Kan itu mereka tuh reservasi ada berapa orang ya, pokoknya sekitar 40 orang lah untuk makan ya kan di restoranku. Aku kan butuh orang dong, nggak mungkin aku kerja sendiri ya kan. Aku yang di dapur, jadi aku butuh 2 orang servis gitu loh di ruangan. Aku minta tolong 2 temanku. Nah
dua temanku ini bilang sama aku, Ika bisa nggak nanyain kepada mereka gimana caranya supaya bisa ikutan main film gitu ceritanya. Udah hanya aku gak kepikiran sama sekali kalau aku tuh emang nantinya bakalan ngikut ya kan. Aku cuma mau nyampein temanku ini ya kan. Aku bilang dong ke timnya itu, gimana sih caranya kalau misalnya mau ngikut gitu ya. Terus aku dikasih ini jawaban ya kan, dikirimin SMS. Ya udah, aku kasihlah formulirnya itu ke temanku ya kan. Nah waktu waktu itu timnya datang lagi tuh yang makan di sini, dan dia bilang, saya udah kirim apa namanya linknya ke kamu. Oh iya saya udah terima. Terus dia bilang ini, kenapa kamu gak coba aja, barangkali kamu nanti bisa. Lantas saya mikir, iya ya kenapa enggak ya. Ya udah, dari situ aku coba juga dan ternyata aku dipanggil gitu loh, dari situ awalnya dan sampai keterusan sampai dengan sekarang seperti itu.